Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran informatika untuk kelas 8. Kali ini kita akan belajar bab 6, yaitu berpikir komputasi. Materi kali ini adalah yang A, perubahan digital. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perubahan digital. Perubahan digital dulu yang akan kita pelajari. Perubahan digital, Indonesia memasuki era digital keempat atau revolusi industri 4.0, di mana semua transaksi dan aktivitas akan berubah ke arah digital ya. Jadi artinya semua yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang tadinya manual akan berubah ke arah digital. Coba kalian lihat model era industri dari industri 1, 2, 3 sampai 4. Coba keempat itu kalian lihat, ini ya, yang keempat ini kalian lihat, ini adalah semuanya serba digital dan menggunakan model robot. Coba kalian lihat di layar berikutnya ya. Kalian lihat di sini, ini robot pintar ya, yang mengendalikan adalah robot pintar. Ini contoh robot bedah di bidang kedokteran. Jadi melakukan operasi dengan menggunakan robot, kemudian robot dijadikan sebagai alat untuk keamanan. Ini mengamankan mungkin di garasi parkiran sebuah gedung bertingkat. Kemudian di sampingnya ada robot manufaktur. Ini digunakan untuk merakit sebuah mobil. Jadi mobil dirakit dengan menggunakan robot, memasang mesin, memasang jok, memasang cover, memasang bodi, membuat bodi, setting, semuanya serba robot. Kemudian World Economic Forum memaparkan 3 keterampilan teratas yang diperlukan di dunia kerja pada tahun 2020. Pertama adalah memecahkan masalah yang kompleks. Kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah yang kompleks serta mengerti dan memahami tentang informasi yang berkaitan. Cara meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, identifikasi masalah dulu ya. Jadi kalau ada masalah kita identifikasi. Kemudian yang kedua, menentukan elemen utama masalah. Jadi setelah diidentifikasi, elemen paling utama itu apa masalahnya ya. Ketiga, melihat berbagai kemungkinan sebagai solusi. Kemudian kita ambil sebuah solusi apa yang bisa kita selesaikan dari masalah tersebut. Yang keempat, melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Setelah mengetahui solusi, kita lakukan dengan tindakan, kita proses. Yang kelima yaitu mengevaluasi keseluruhan proses dan mempelajarinya. Ini adalah tahapan-tahapan kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah, gitu ya. Kemudian yang kedua itu berpikir kritis, critical thinking ya. Ini kemampuan yang tadi ini berpikir kritis masuk di perubahan digital ya. Jadi dalam berpikir kritis, kemampuan untuk berpikir jernih, rasional. Apa yang dilakukan, apa yang diyakini sebagai kebenaran. 6 kemampuan dalam berpikir kritis menurut Vosion. Yang pertama, interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, eksplanasi, regulasi diri ya. Ini harus ada tahap-tahapannya. Ini bisa kalian pelajari di buku paket ada ya. Kemudian yang ketiga yaitu kreatif. Kemampuan itu harus terus berinovasi, mengembangkan diri, sesuatu yang unik serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Caranya, yang pertama mengembangkan karakter ingin tahu. 2. Mengembangkan karakter keterbukaan, openness. 3. Berani menghadapi risiko, rise. 4. Mengembangkan karakter yang antusias. Ini ya, jadi 4 ini untuk mengembangkan sebuah kreativitas. Untuk berpikir sistem kita akan belajar ke video berikutnya. Dan untuk video kali ini kita hanya sampai pada tentang perubahan digital yang sedang kita lakukan. Untuk berpikir sistem itu nanti ada video berikutnya. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut di buku informatika yang kelas 8. Silahkan kalian pelajari
pengetahuan yang di situ kamu pelajari lebih mendalam lagi supaya mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dari belajar informatika. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.